Shalom, kita berjumpa lagi dalam ibadah tengah minggu kita. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kesempatan kalau kami masih bisa memuji dan menyembah nama-Mu. Kau kuduskan dan layakkan kami, ampuni segala dosa pelanggaran kelalaian kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi ibadah ini sepenuhnya milik Tuhan, Tuhan beracara di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Haleluya. Kau besar Tuhan, kasih setiamu nyata di sepanjang hidup kami. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala. Dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala. Dalam roh dan kebenaran
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, buat kebaikanmu. Satu hal saja yang kami rindukan, diam dalam rumah-Mu Tuhan. Amin. Satu hal yang kupinta, itu yang kuingini, berdiam dalam rumah Tuhan. Yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada putaku, tiada ku gentar, sama denganmu dan aku percaya. Haleluya. Itu yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada putaku, tiada ku gentar, sama denganmu dan aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada putaku, tiada ku gentar, sama denganmu dan aku percaya. Terima kasih Tuhan, bersama dengan Engkau kami percaya. Apapun yang terjadi, Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Buka hati untuk Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Haleluya. Kau yang terindah Tuhan dalam hidup kami. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadamu. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut berteduh, menyembah Yesus Tuhan.
Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita bertemu pada saat ini untuk ibadah. Meskipun melalui online, saya percaya tidak mengurangi hadirat Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa saudara. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan, kalaupun kami bisa tetap melakukan ibadah kami meskipun melalui online Tuhan. Kami bersyukur padamu, kami percaya Kau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Hadirat-Mu menguasai kami semua, baik hamba pada saat ini maupun semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing. Tuhan, Kau yang melawat kami. Tuhan yang berbicara pada kami pribadi, lepas pribadi, apa menjadi kehendak-Mu Kau sampaikan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman meneguhkan, menguatkan kami dan memberkati kami semua. Hamba serahkan semuanya kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, shalom saudara. Pada saat ini kita akan sama-sama belajar saudara dari kebenaran firman Tuhan saudara. Saya ambil dari Keluaran 12 ayat yang ke-21 sampai yang ke-23, saya akan bacakan. Keluaran 12 ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Jadi firman Tuhan pada saat ini saudara, saya ambil dari kisah saudara, kisah peristiwa ketika orang Israel itu keluar dari tanah Mesir, dan sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan memberikan tulah kepada orang Mesir saudara, untuk melepaskan orang Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Dan ketika tulah yang ke-10 disampaikan saudara, pada orang Israel dikatakan, pada orang Mesir dikatakan bahwa tulah itu akan membunuh setiap anak sulung dari orang Mesir saudara. Jadi ketika malapetaka itu datang saudara, lewat saudara di rumah setiap orang Mesir saudara, anak sulung akan mati saudara. Tidak peduli itu anak sulung dari raja ataupun rakyat biasa, maupun bahkan hewan, anak sulung dari hewan bisa mati saudara. Itu yang firman Tuhan katakan. Tapi kepada orang Israel saudara dikatakan, tidak diberitakan bahwa mereka itu akan tentang kematian saudara. Tapi yang dikatakan ada beberapa hal yang disampaikan oleh Tuhan melalui Musa kepada orang Israel, dan itu akan kita pelajari pada saat ini saudara. Yang pertama saudara, yang Tuhan perintahkan untuk orang Israel lakukan saudara, ketika malapetaka itu datang, yaitu kita baca di Keluaran 12 ayat yang ke-6 saudara. Sampai yang ke-7 saya akan bacakan. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini, lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Jadi yang pertama saudara, yang Tuhan perintahkan pada orang Israel yaitu mereka, selain mereka menyembelih domba saudara, yang mereka harus lakukan adalah memolesi ambang pintu rumah mereka saudara dengan hisop saudara. Jadi menandai rumah mereka dengan hisop. Dan saudara, kalau kita tahu kisahnya saudara, ketika malaikat maut itu datang melewati orang Israel, melewati tanah Mesir saudara, yang terjadi adalah malaikat itu ketika dia melihat tanda darah saudara, pada abang pintu dari setiap orang saudara, dilewatinya saudara. Tapi ketika ambang pintu itu tidak ada tanda darah saudara, yang ada adalah kematian saudara. Jadi pada saat ini saudara, pada tulah yang ke-10, tanda darah itu penuh dengan kuasa saudara. Dikatakan bahwa, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Jadi saudara, tanda darah itu melepaskan orang Israel dari kematian saudara. Kematian yang anak sulung saudara. Saudara, kalaupun anak domba saudara, pada saat itu anak domba yang tidak bercela itu lambang dari Tuhan Yesus. Jadi kalau domba, pada kisah yang lalu aja saudara,
domba aja bisa menyelamatkan saudara. Lebih-lebih sekarang saudara. Domba yang tidak bercela itu lambang dari Tuhan Yesus saudara. Yang tercurah, yang menebus kita saudara. Jadi saudara, percaya saudara bahwa walaupun dunia ini firman Tuhan katakan akan semakin hari akan semakin lenyap saudara. Tapi dikatakan bahwa kalau ada tanda darah saudara, tanda darah itu menyelamatkan saudara. Tanda darah itu membuat kita selamat saudara, tidak binasa saudara. Makanya saudara, pada saat ini saudara, mari kita miliki tanda darah itu saudara. Mari kita miliki tanda darah yang menyelamatkan itu. Kalaupun pada masa orang Israel itu dan darah domba saudara bisa menyelamatkan mereka. Lebih-lebih ini darah anak domba Allah saudara. Darah Tuhan sendiri saudara yang dicurahkan untuk kita saudara. Jadi bagaimana supaya kita memilikinya saudara? Saudara mari kita percaya saudara. Percaya bahwa Tuhan sudah berkorban untuk kita saudara. Darahnya menyucikan kita saudara, melayakkan kita saudara. Jangan kita, kalau saudara, kok kita sudah percaya itu saudara, percaya bahwa ada tanda darah pada diri kita saudara. Ada tanda darah yang mengcover kita. Kalau ada tanda darah saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita saudara. Tuhan sanggup menyelamatkan kita. Bayangkan aja saudara, domba yang biasa aja bisa meluputkan orang Israel dari kematian saudara. Apalagi sekarang ini darah Yesus saudara. Jadi kalau kita sudah percaya memiliki tanda darah itu, mari sadari itu. Yang harus kita lakukan jangan takut saudara. Tapi kalau Anda belum punya tanda, mari miliki tanda itu saudara. Bagaimana caranya? Percayai saudara. Mari kita percaya Tuhan, aku mengaku dosaku, aku percaya bahwa Engkau sudah menebus dosa-dosaku. Dan tanda darah itu saudara, mungkin kita sadar nggak sadar saudara, tapi percaya bahwa ketika kita percaya pada Tuhan, kita dimeterai oleh Roh Kudus saudara. Jadi pada yang pertama saudara yang kita pelajari dari kisah ini saudara, yaitu tanda darah saudara. Tuhan menyuruh mereka untuk menandai rumah mereka dengan tanda darah. Ketika ada tanda darah saudara, keselamatan terjadi saudara. Dan firman Tuhan katakan ketika kita percaya pada Tuhan Yesus saudara, ada keselamatan juga saudara. Ada keselamatan yang Tuhan berikan pada kita bagi setiap orang yang percaya. Firman Tuhan katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan katakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap kita yang percaya. Pertama-tama memang orang Yahudi, tapi setiap orang yang percaya akan diselamatkan. Diselamatkan bukan cuma sekedar kita masuk surga aja saudara. Tapi keselamatan itu mencakup semuanya saudara. Mencakup keselamatan mungkin secara diri kita, dari keuangan kita, ekonomi kita, dari sakit penyakit. Jadi percaya saudara, kalau kita memiliki tanda itu berarti keselamatan adalah menjadi bagian kita. Yang menjadi bagian yang harus kita lakukan, mari kita percaya kalau saudara sudah memiliki tanda itu. Sadari itu saudara. Jangan ragu-ragu, tapi bersyukur. Saudara yakin, jangan takut dengan apa yang terjadi. Kalau saudara belum memiliki tanda itu, mari satu-satunya cara percaya kepada Yesus saudara. Maka tanda itu akan diberikan. Saudara sadar nggak sadar, tapi itu ketika kita percaya kita dimeterai oleh Roh Kudus dan nama kita terdaftar di surga saudara. Itu yang pertama saudara. Dan yang kedua saudara, apa yang Tuhan perintahkan saudara. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk dikatakan pada orang Israel ketika malapetaka terjadi saudara. Yang kedua adalah Tuhan tuh menyuruh orang Israel itu tinggal di rumah saudara. Jadi ketika malapetaka terjadi saudara, ada malapetaka datang saudara. Malaikat maut itu datang, Tuhan perintahkan pada orang Israel itu jangan keluar rumah. Sampai malapetaka itu lenyap saudara, hilang saudara, selesai saudara. Jadi dari poin ini saudara, yang mau saya sampaikan yaitu mari kita menghindari masalah saudara. Kita menghindari masalah, jangan kita cari masalah saudara. Kalau memang kita sudah tahu itu ada masalah saudara, itu mengakibatkan masalah saudara. Jangan kita cari-cari saudara, jangan kita malah menantang istilahnya saudara. Jangan kita menantang untuk akhirnya terjadi masalah itu, menghadapi masalah itu saudara. Khususnya saat-saat ini saudara, ya kisahnya mungkin hampir sama dengan saat yang kita hadapi saat ini saudara. Bahwa kita menghadapi virus yang namanya corona saudara. Dan harus tinggal di rumah saudara. Tapi kalau itu memang harus dilakukan seperti itu saudara, mari kita
Kita nikmati, saudara. Kita percaya memang ada darah Yesus. Tapi mari kita juga jangan, kalau memang diperintahkan jangan keluar rumah, ya sudah saudara. Jangan keluar rumah saudara. Ayat ini mungkin gak berlaku, pesan saya ini mungkin gak berlaku bagi orang kecuali para relawan saudara mungkin. Ataupun mereka yang bertugas saudara. Itu mereka memang bertugas saudara. Tapi kalau kita memang sudah tahu ada malapetaka, mari kita contoh orang Israel juga. Mereka diperintahkan oleh Tuhan supaya mereka tidak keluar rumah. Kalaupun kita saat ini pemerintah mengatakan tidak keluar rumah, sudah patuhi aja saudara. Pemerintah juga wakil dari Tuhan saudara. Mari kita patuhi saudara. Jadi saudara, yang kedua saudara, mari kita, kalau ada malapetaka mari kita hindari saudara. Malapetaka itu juga mungkin itu yang bisa mengakibatkan terjadinya masalah saudara. Firman Tuhan katakan, dalam Roma 12 ayat 17 saya bacakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Jadi saudara, selain kita menghindari masalah, kita juga menjauhi kalau hal itu bisa menjadikan masalah saudara. Kalau itu tergantung pada kita, mari kita selesaikan saudara. Jangan kita malah, biasanya ada orang, saya kasih contoh orang yang mungkin dapat omongan yang gak baik saudara. Untuk membuat masalah itu menjadi besar atau kecil saudara, itu tergantung kita saudara. Mungkin kita dapat fitnaan saudara, tapi kalau kita meresponinya kita, ya udah urusan Tuhan, nanti Tuhan yang balas. Saya percaya masalah itu akan selesai saudara. Tapi kalau kita sendiri meresponi saudara, saya percaya masalah itu akan semakin besar saudara. Mungkin suami dengan istri, bisa aja saudara, tersinggung. Tapi kalau firman Tuhan katakan sedapat-dapatnya kalau tergantung dengan kita, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau itu bisa tidak menimbulkan perpecahan, mari kita lakukan saudara. Saya percaya saudara, perintah Tuhan itu perintah yang luar biasa saudara. Saya kasih contoh juga mungkin dosa saudara. Kalau mungkin itu dosa itu mengakibatkan masalah saudara. Kalau sudah tahu itu mengakibatkan masalah, ya jangan dilakukan saudara. Saya percaya segala sesuatu yang kita kerjakan tuh ada efek sampingnya saudara. Kalau firman Tuhan katakan jangan mencuri, ya jangan mencuri. Kalau sampai ketahuan polisi ditangkap saudara. Dan akhirnya dipenjara, jangan kita salahkan Tuhan saudara. Jadi pada poin yang kedua saudara, firman Tuhan katakan bahwa mari kita menghindari masalah saudara. Menghindari kalau ada masalah ataupun sesuatu itu bisa menyebabkan terjadinya permasalahan saudara. Kalau itu tergantung sama kita bisa redam, mari kita selesaikan saudara. Biar masalah itu tidak menjadi semakin besar dan akhirnya seharusnya cuma masalah kecil, cuma masalah omongan aja mungkin. Akhirnya menjadi besar dan saya percaya kalau ada masalah itu yang rugi itu kita sendiri. Bukan orang lain mungkin ada dampaknya juga. Tapi saya percaya banyak yang akan dirugikan. Itu yang kedua saudara. Dan yang ketiga saudara, yang dilakukan oleh orang Israel saudara, yang diperintahkan kepada mereka saudara, ketika malapetaka datang saudara, di dalam Keluaran 12 ayat yang saya bacakan mulai dari ayat yang ketiga sampai yang 10, tapi saya baca ayat yang ke-10 saudara. Keluaran 12 ayat yang ke-10. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Jadi yang ketiga saudara, dari kisah ini saudara, ketika malapetaka terjadi saudara, yang Tuhan perintahkan pada orang Israel saudara, supaya makan daging domba saudara. Yang dilakukan adalah Tuhan menyuruh mereka untuk menikmati saudara, menikmati daging domba. Saudara, dengan kata lain saudara, mereka itu fokus sibuk dengan daging domba saudara. Tidak sibuk dengan apa yang terjadi di luar saudara. Yang terjadi di luar adalah kematian saudara. Ada malapetaka datang saudara. Tapi yang dilakukan oleh orang Israel saudara, Tuhan menyuruh mereka supaya fokus pada anak domba yang disembelih itu saudara. Jadi pada saat ini saudara,
dunia ini tidak menentu, saudara. Firman Tuhan katakan dunia ini makin lama ini akan semakin sukar, saudara. Akan semakin dikatakan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar dan dunia ini akan semakin sukar. Mari kita sebagai orang yang percaya, saudara, mari kita fokus kita jangan kepada apa yang ada dalam dunia ini, saudara. Tapi fokus kita kepada Tuhan, sama halnya dengan orang Israel, saudara. Saya percaya kalau seandainya mereka tidak disibukkan dengan domba, saudara. Untuk makan domba itu menghabiskan domba, saudara. Dan dia harus habis, saudara. Fokus mereka enggak fokus dengan yang terjadi di luar. Malah petaka, mungkin tiba-tiba mereka mendengar ada teriakan orang, wah, nangis karena anaknya mati. Tapi mereka fokus dengan makanan mereka, saudara. Makanan mereka, apa yang mereka makan adalah domba, saudara. Domba yang dikorbankan, saudara. Sama halnya dengan itu, saudara. Mari kita juga fokus kita kepada Tuhan, saudara. Kalau kita fokus kepada Tuhan, saudara, gak peduli orang ngomong apa, kita mendengar seperti apa, saudara. Saya percaya kita akan tetap bertahan, saudara. Kita gak akan peduli dengan semuanya itu. Contohnya itu Petrus, saudara. Petrus saat itu Tuhan menyuruh mereka ke seberang, saudara. Tapi di tengah jalan di danau, saudara, tiba-tiba terjadi gelombang, saudara. Terjadi gelombang dan Tuhan datang menghampiri mereka berjalan di atas air, saudara. Pada waktu tengah malam, saudara. Dan yang terjadi oleh Petrus, murid-murid mengira Tuhan itu hantu, saudara. Dan mereka menjadi ketakutan. Tapi Tuhan kata, jangan takut, ini aku. Dan Petrus sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau itu engkau suruh aku berjalan di atas air. Datang kepadamu. Dan Tuhan bilang, ayo silakan. Selama Petrus, saudara, Petrus dia fokus kepada Tuhan, saudara, dia bisa berjalan di atas air, saudara. Tapi saudara, ketika dia mulai merasakan tiupan angin dan melihat gelombang, saudara, yang terjadi adalah dia tenggelam, saudara. Jadi saudara, mari fokus kita tuh kepada Tuhan, saudara. Apalagi di tengah dunia yang makin lama makin suram, saudara. Meskipun kita berdoa supaya dunia ini semakin menjadi baik, tapi firman Tuhan katakan makin hari itu dunia ini akan makin susah, saudara. Tapi bagi kita orang percaya, mari kita fokus kita kepada Tuhan, saudara. Jangan kita fokus dengan apa yang terjadi dengan dunia. Mari kita habiskan waktu kita dengan firman Tuhan, dengan Tuhan, saudara. Mari pandang Dia, mungkin di dunia terjadi kematian, tapi mari kita fokus pada Tuhan yang memberi hidup buat kita. Dia yang rela mati untuk kita. Mungkin di dunia terjadi krisis, saudara. Di dunia ini saat ini terjadi krisis di mana-mana, terjadi banyak orang yang pengangguran. Tapi mari kita fokus kepada Tuhan, pada Yesus yang sudah, Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Fokus pada firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allahku akan mencukupi segala keperluanmu seturut kekayaan kemuliaannya. Jangan kita fokus dengan apa yang terjadi, saudara. Kalau kita fokus melihat dengan dunia yang terjadi saat ini, saudara, kita bisa stres, saudara. Mungkin kita hendak mati kena corona, saudara. Tapi kita mati ketakutan, saudara. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, saya percaya yang ada kehidupan, saudara. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan memperoleh kekuatan baru, saudara. Jadi saudara, pada saat ini, saudara, mari kita diingatkan, saudara, dari peristiwa yang terjadi di saat orang Israel keluar dari Mesir, saudara. Yang pertama, saudara, ada tanda darah, mereka disuruh menandai darah, saudara, pada abang pintu rumah mereka. Percaya bahwa kita sebagai orang percaya, saudara, kita dimeterai oleh Roh Kudus, saudara. Ada tanda Tuhan, ada tanda darah dalam kita, saudara. Tanda darah itu berkuasa, saudara, sanggup melepaskan kita, sanggup menyelamatkan kita, saudara. Dan yang kedua, saudara, mari kita jangan melawan malapetaka, saudara. Kalau kita sudah tahu itu sesuatu yang bisa menyebabkan sesuatu yang gak baik, ya sudah, jangan lakukan. Mari kita menghindari. Firman Tuhan katakan, sedapat-dapatnya kalau tergantung pada kita. Mari kita berdamai dengan semua orang, saudara. Dan yang ketiga, saudara, mari kita fokus pada Tuhan. Mari kita fokus pada Tuhan, Dia penyelamat kita, saudara. Kalaupun mungkin jangan kita fokus dengan virus corona. Virus corona itu mematikan, saudara. Membuat orang menjadi mati. Kalau kita fokus corona, akhirnya coronanya datang, saudara. Tapi ketika kita fokus pada Tuhan, kita akan menikmati hadirat Tuhan, saudara. Kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kita, saudara. Amin untuk firman Tuhan.
Kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Engkau sudah pimpin pemberitaan kebenaran-Mu. Engkau sendiri yang memberkati kami semua yang berbicara satu persatu, sehingga kami hanya fokus hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semuanya kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih kami bisa menyelesaikan ibadah kami Tuhan di tengah minggu ini Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan Kau memberkati kami semua yang melihat, yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan Kau melawat mereka. Saat ini aku berdoa kepada jemaat mungkin saat ini mengalami sakit Tuhan, katakan menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Karena bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kami Tuhan. Semua yang sakit menjadi sembuh Tuhan. Tidak ada penyakit yang mengganggu mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kesehatan buat jemaat-Mu. Kalau mereka sedang diperhadapkan dengan permasalahan ekonomi Tuhan, Engkau yang memelihara kami Tuhan. Kau sanggup mencukupi segala keperluan kami seluruh kekayaan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau memberkati mereka Tuhan Yesus. Berkati semua jemaat Tuhan dengan apa yang mereka hadapi Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan tolong Kau yang pegang mereka sehingga mereka tetap teguh, tetap percaya padamu, tetap berharap padamu apapun yang terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pandemi ini Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, kami melihat Engkau yang besar. Kami berkatakan untuk pandemi selesai dalam nama Tuhan Yesus. Segera selesai, ada penangkalnya ditemukan Tuhan dan masalah ini bisa terselesaikan Tuhan. Tuhan memberkati pemerintahan kami Tuhan, Indonesia maupun bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini Tuhan, yang menghadapi permasalahan yang sama Tuhan. Tuhan shalom damai sejahtera untuk bangsa-bangsa di muka bumi ini, untuk Indonesia khususnya Tuhan. Diberkati pemerintahan yang ada Tuhan. Kebijakan yang dibuat sesuai dengan kehendak-Mu semuanya mendatangkan kebaikan Tuhan. Kami percaya semua yang terjadi Kau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, banyak orang akan percaya padamu, mencari Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati semua yang bertugas di bangsa ini Tuhan, para medik, relawan-relawan Tuhan, juga Takana Raja Wali Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka bisa melaksanakan tugas mereka menjadi berkat dan Tuhan mereka tidak sakit, mereka tetap sehat, kuat dan bisa menjadi berkat di mana mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kita berdoa untuk semua jemaat di mana mereka berada. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Diberkati, keluargamu diberkati,
ekonomimu diberkati, hubunganmu diberkati.